Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana at-taufiqa wal hidayah wa an'ama 'alaina al-amna wal faragha was sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita pertolongan dan berbagai macam nikmat lainnya, sehingga kita pada malam ini dapat kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya adalah babu ma yuqalu inda dukhulil masjid wal khuruji minhu. Bab sesuatu yang dibaca atau dikata ketika masuk masjid dan bacaan waktu keluar daripada masjid. An Abi Humaidin aw Abi Usaidin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal yaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, baik itu masjid yang dilaksanakan Jumat atau masjid yang tidak dilaksanakan Jumat. Masjid yang dilaksanakan Jumat itu namanya masjid jami', atau masjid yang tidak dilaksanakan Jumat itu namanya masjid ghairul jami', atau bahasa kita langgar surau. Nah, apabila kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yaqul, dan mengata, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmat Engkau. Karena di dalam masjid itu adalah tempat turun banyak rahmat Allah. Jadi begitu kita masuk masjid, kita disuruh minta kepada Allah agar pintu-pintu rahmat itu terbuka untuk kita. Wa idza kharaja, dan bila mana dia keluar masjid, falyaqul, hendaklah membaca, Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau dari anugerah Engkau yang besar.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita minta dua kepada Allah. Begitu masuk masjid kita minta rahmat Allah. Nah, rahmat ini biasanya adalah sesuatu yang berhubungan dengan ukhrawi, akhirat. Makanya orang mati disebut almarhum, orang yang dirahmati. Nah, jadi dalam masjid itu kita disuruh minta kepada Allah rahmat. Rahmat artinya apapun, sesuatu apapun yang berhubungan dengan kesenangan kita, kebahagiaan kita di akhirat. Nah, apabila kita keluar masjid, kita disuruh meminta anugerah yang besar. Fadlikal azim. Kenapa kita kada disuruh meminta rezeki? Karena rezeki itu bisa halal, bisa haram. Tetapi kalau anugerah ini itu pasti halal. Itu perbedaan antara rezeki. Rezeki bisa haram, bisa halal. Kalau fadli, nah itu anugerah, itu bila mana urusan harta, benda, duit, dan lain-lainnya, maka itu sifatnya adalah halal. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Bila sudah kamu selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, carilah fadlillah, anugerah Allah, bukan cari rezeki. Nah, anugerah Allah ini tentu kalau rezeki, rezeki yang halal. Nah, para muhibbin rahimakumullah, masjid adalah disebut dengan Baitullah, artinya rumah Allah. Orang yang masuk masjid itu disebut zairullah, orang yang bailang kepada Allah. Nah, kita masuk di masjid, kita berada di dalam masjid, itu adalah zairullah, berarti kita meilangi Allah. Nah, oleh karena itu masjid ini adalah mempunyai keistimewaan, kekhususan, kehormatan yang berbeda dengan lainnya. Banyak hal-hal yang boleh kita lakukan di rumah tidak boleh dilakukan di masjid. Banyak hal-hal yang boleh dilakukan di pasar tapi tidak boleh dilakukan di masjid. Karena masjid ini adalah rumah Allah, dan bila mana kita berada di dalamnya, kita adalah tamunya Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, oleh karena itu, agar kita apabila berada di dalam masjid, kita menjadi tamu Allah yang baik, kita mendapatkan rahmat Allah yang banyak, maka para ulama menerangkan bahwa agar kita yang berada di masjid itu menjaga kehormatan masjid. Bila mana kehormatan masjid ini kita jaga, maka kita menjadi tamu Allah yang baik, dan kita dimuliakan Allah dan banyak mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan ada 16 tata cara orang yang berada di dalam masjid itu, yang apabila kita langgar salah satunya, berarti kita sudah tidak menghormati lagi kepada masjid. Bila kita kadang menghormati masjid, berarti kita kadang menghormati Allah subhanahu wa ta'ala, karena masjid adalah rumah Allah. Ibadah yang kita lakukan di masjid lebih mulia daripada ibadah yang dilakukan di luar masjid.
Maksiat yang dilakukan di masjid lebih berat daripada maksiat yang dilakukan di luar masjid. Berjudi misalnya di gardu, lawan di masjid, mana ganalnya dosanya? Ganal di masjid. Karena gardu itu kada punya kehormatan. Kalau masjid itu ada kehormatan yang mesti dijaga dan dipelihara. Nah, salah satunya adalah kalau kita masuk masjid itu kita membaca doa tadi. Doa nang handap tadi. Bersalawat dahulu, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hanya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu masuk masjid. Kalau ada orang dalam masjid, assalamualaikum. Munnya kada ada orang, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan masuk ke masjid itu pun kita disuruh berdahulu batis kanan. Nah, karena ini rumah Allah, berdahulu batis kanan disuruh masuk ke dalam masjid. Yang kedua, ayyusalliya qabla ayyajlis. Sembahyang dulu sebelum duduk. Nah, kada boleh duduk dulu di masjid itu kalau kada sembahyang. Sama kita bilang ke rumah orang, belajar orang duduk, hanya duduk. Nah, di masjid sembahyang. Ngarannya sembahyang tahiyatul masjid. Sembahyang apapun terserah kita. Hendak sembahyang duha langsung boleh, hendak sembahyang witir langsung boleh, hendak sembahyang sunat wudhu boleh, hendak sembahyang qabliyah boleh, hendak sembahyang fardu langsung boleh, hendak sembahyang mengqadha boleh. Pokoknya begitu masuk masjid mesti sembahyang. Nah, kalau kita hendak sembahyang nang banyak bang, begitu masuk masjid tahiyatul masjid dahulu, hanya sunat wudhu. Sunat wudhu, hanya sunat nang lain-lainnya, itu urutannya. Misalnya hendak menggawi sunat semuaan nih, masuk masjid, jadi tahiyatul masjid dulu, hanya sunat wudhu, hanya sunat yang lain-lainnya. Kalau kita masuk masjid dalam keadaan kada berwudhu, kada kawa sembahyang, jangan duduk, baca dahulu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim 4 kali, hanya duduk. Nah, ini rumah Allah, kita menemui Allah. Yang ketiga, alla yashtariya fihi aw yabi'. Kada boleh berjual beli di masjid itu. Melihat ada jam tangan kawan bina baik berapa kami kono karinya berapa itu kada boleh di masjid itu. Ada utas kawan nang baik atau kacamata kawan ada penggantinya berapa itu kada kawan di masjid. Rasulullah mendoakan agar perdagangan dalam masjid itu mudahan rugi. Didoakan oleh Rasulullah jual beli di masjid itu mudahan jangan untung rugi. Berarti kada ada berkahnya. Makanya dalam masjid tadi adalah tempatnya rahmat, dan rahmat ini sesuatu yang berhubungan dengan kesenangan kebahagiaan akhirat. Yang keempat, an la yasulla fihi sayf. Jangan menghunuskan pedang. Boleh aja ke masjid tuh bawa pedang, nggak ada apa-apa, cuma jangan dihunuskan. Nah. Yang kelima, an la yanshuda fihi dhallah. Bahwa tidak mengumumkan di masjid itu tercicir. Di masjid jangan digunakan tempat mengumumkan barang tercicir. Misal di masjid ada pengumuman, ada barang tercicir, siapa yang melihat harap dikembalikan ke panitia. Jangan itu. Nabi telah mendoakan siapa-siapa yang mengumumkan barang keciciran di masjid, jar Nabi mudahan jangan dapat kecicirannya. Nah. Jadi jangan di masjid mengumumkan itu. Karena masjid dibangun bukan untuk urusan pengumuman itu.
Yang keenam, alla yurfa'a fi saut bi ghairi zikrillah, bahwa tidak dinyaringkan suara dalam masjid itu kecuali untuk zikrillah. Yang ketujuh, an la yatakallama bi hadisid dunia, bahwa di masjid itu jangan bicara urusan dunia, urusan politik, urusan ekonomi, urusan dunia. Masjid itu termasuk pelatarnya. Ruhbatul masjid minal masjid. Dudukan di pelatar masjid. Jangan bicara dunia, sama dalam masjid. Ada sebuah hadis yang menyatakan, yang artinya bahwa bicara dalam masjid itu urusan dunia, itu membakar amal kebaikan kita. Jadi dalam masjid itu kalau ada bicara urusan dunia. Ada salah seorang di antara ulama dahulu, begitu di masjid ada yang kawan datang mengucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Menjawab salam itu ada urusan dunia, ini urusan akhirat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu jarang kawan itu bertakon, sihat saja kapian. Nah, Sidin Batak keluar kawannya tadi dulu. Sidin Batak keluar masjid hanya Sidin sahuti, aku sihat saja. Nah, ini urusan dunia, urusan sihat, garing. An la yatakallama bi hadisid dunia. Lain betakun hukum, betakun masalah agama. Nah, itu memang masjid tempatnya. Kalau urusan dunia kan ada di situ. Yang kedelapan, alla yatakhatta riqaban nas, bahwa di masjid itu tidak boleh melangkahi bahu-bahu manusia. Misalnya hendak kasap muka, melangkahi bahu-bahu orang, jangan. Yang kesembilan, alla yatanaza'a, bahwa tidak boleh bertengkar dalam masjid, walaupun yang dipertengkarkan itu urusan agama. Yang ke-10, an la yudayyika ala ahadin bisab, jangan mempersempit orang dalam saf. Artinya ke masjid itu jangan maulah saf itu jadi sempit. Artinya lebih jelasnya membawa sajadah jangan terlalu gana, orang ngalih. Nah, sajadah umat berdua, orang anak mandi berduduk di situ ngalih. Nah, dilihatkan puang, kita masuk mempersempit saf ngarannya. Yang ke-11, an la yamurra baina yadail musalli, kada boleh lewat di hadapan orang yang sembahyang. Yang ke-12, an la yabzuka fihi, kada boleh beludah dalam masjid. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa orang yang beludah di masjid itu sama dengan meludah di hadapan Allah. Yang ke-13, an la yufarki'a asabi'ahu fihi, bahwa tidak memain-mainkan jari di masjid. Artinya macam ini jangan di masjid itu. Nangka ini jangan, karena ini adalah gawian syaitan. Nangka 7 nangka ini syaitan. Jadi di masjid jangan hendak mencontoh syaitan. Kita masuk ini. Jadi mesti dibuka tangannya, jangan kayak itu. Nah, satu. Yang kedua, di masjid itu jangan hendak menggeripukakan jeriji. Nah, tak tangan keripakan di masjid. Nah, itu kada boleh. Saya kong, amun dibolehkan tak imbay orang 1000. Nangka itu. Nah, ada boleh. Yang ke-14, ayyunazziyahu anin najasat wal majanin wasibyan, bahwa dia bersihkan masjid daripada najis, orang gila dan kakanakan. Mesti disingkirkan. Jadi kita melihat ada najis di masjid, kita nang wajib menghilangkan. Kadinya kaumnya, Bang.
Kita kebetulan melihat ada najis di masjid, kita nang wajib menghilangkan najis itu. Mesti masjid itu ada hak kaumnya. Karena sarana menunggu kaum. Karena masjid itu mesti dibersihkan daripada najis. Memakai baju najis pun kada boleh diam di masjid. Misal kita kada sembahyang, baju kita ini najis, kada boleh diam di masjid. Kalau lewat kada apa-apa. Diam kada boleh. Yang ke-15, ayyukthira fihi dzikrallah, bahwa dia memperbanyak di masjid itu menyebut Allah. Nah, karena memang itu rumah Allah. Yang ke-16, ayyanwiyal i'tikaf, bahwa dia berniat i'tikaf. Jadi artinya dari keterangan para ulama ini, di masjid itu boleh aja guring. Kalau ada dilarang guring. 16 macam. Kada kita buat kada boleh guring. Boleh aja guring di masjid, berduduk, barabah boleh. Syaratnya sebutin kalau barabah jangan beliuran. Nah, bila beliuran itu menguturi dan bisa menajisi masjid. Makan kada dilarang di masjid, minum kada dilarang di masjid, asal dibersihkan sesudahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada 4 masjid yang besar, yang mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam kitab Al-Qira fi Liqasidi Ummul Qura disebutkan bahwa barang siapa yang pernah sembahyang di 4 masjid itu, maka dia akan mendapat ampunan yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Masjidul Haram. Ini Masjidul Haram. Masjid yang di dalamnya ada Ka'bah. Nah, sembahyang di Masjidil Haram itu, ujar Nabi kita, bimi'ati alfi salat, 100.000 dibanding sembahyang di lain. 100.000 kali kita sembahyang di Barabai sini, sekali aja situ. Dan mana yang disebut dengan Masjidil Haram itu, menurut Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang disebut Masjidil Haram itu adalah Al-Haram kullu, tanah haram seluruhnya. Dimanapun kita sembahyang asal di tanah haram itu 100.000 kali. Di hotel kah sembahyang, di gedung gak sembahyang, asal batas tanah haram itu 100.000 kali. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu Masjid Nabi. Apa yang disebut dengan Masjid Nabawi? Masjid Nabi yang ada itu. Kemanapun masjid itu diperbesar, walaupun sampai ke negeri Yaman, itu ngarannya Masjid Nabawi. Misalnya Masjid Nabi itu beganal, diluasi sampai kemana luasnya, tetap Masjid Nabawi ngarannya. Nah, sembahyang di situ ujar Nabi, khamsina alfa salat, 50.000 dibanding salat di tempat lain. Yang ketiga, Al-Masjidul Aqsa, masjid yang ada di Palestina, Masjid Aqsa. Nah, sembahyang di situ pun bi khamsin alfa salat, 50.000 kali sembahyang di tempat lain. 3. Yang keempat, Masjid Quba. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu fi masjidi Quba ka umratin. Sembahyang di Masjid Quba itu nilainya sama dengan 1 kali umrah. Nah, jadi 4 masjid itu yang kita disuruh mendatangi. 4 masjid itu yang mempunyai nilai lebih dari masjid yang lainnya. Artinya apa dalam hukum fikih? Andai kata kita bernazar sembahyang di masjid itu, kita mendatangi.
Misalnya bernazar aku mau dapat duit, aku nak sembahyang ke masjid Kuba. Nah ini nazarnya sah. Dan kalau ingin dapat duit mesti datang ke Kuba. Karena ini masjid yang disuruh kita untuk mendatangi. Nah selain daripada yang 4 itu sama hukumnya. Ini berapa puluh buah masjid sama. Misalnya bernazar, bila aku berhasil aku sembahyang di masjid Sulaha umpamanya. Nazarnya berhasil, wajiblah di Sulaha sembahyang, kada wajib di Bawannya sembahyang, boleh aja juga. Karena Sulaha sama aja masjid Bawan nilainya. Masjid Karamat 20 kali Karamat sama aja. Nah 4 tadi nang bujur-bujur bakaramat. Nah 4 masjid tadi nang kita disuruh untuk datang ke sana. Nah, jadi masjid lain pada nang 4 itu sama nilainya. Kalau kita bernazar sembahyang di satu tempat di antaranya, masjid manapun memenuhi. Aku bernazar sembahyang di masjid ini misalnya. Hasil nazarnya sembahyang di masjid mana kalau lain pada situ boleh. Kecuali masjid yang 4 tadi itu mesti didatangi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, para ulama yang mengarang kitab Al-Qira Liqasidi Ummil Qura menyebutkan bahwa barang siapa yang pernah sembahyang di masjid yang 4 itu, ghufira lahu, maka diampunilah baginya zunubuhu, dosa-dosanya. Nah, mudah-mudahan kita diberi Allah kesempatan untuk bisa sembahyang di 4 masjid itu, walaupun niat kita sejak ini sudah ada agar kita diberi Allah kesempatan dan kemampuan untuk sembahyang di masjid-masjid yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم